Tuhan. Shalom, shalom, selamat pagi dan selamat hari kenaikan Yesus Kristus bagi kita semua. Puji nama Tuhan. Baik Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kita akan mulai ibadah kita pada pagi siang hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Bagi Bapak Ibu saudara kasih Tuhan yang masih berada di luar, supaya boleh masuk ke dalam dan mengambil tempat untuk duduk. Puji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita bersatu dulu di hadirat Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagimu Bapa di surga. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami mengucap syukur. Tepatnya hari ini kami boleh merayakan hari kenaikan Yesus Kristus bagi kami. Dan Engkau telah naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, berkatilah setiap kami umat-umat-Mu di tempat ini. Melalui gereja GBI Tanah Merah kami datang menyembah Engkau Tuhan. Berkati semua sidang jemaat-Mu Tuhan. Bawa kami Tuhan untuk kami lebih lagi menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Dan kami yakin percaya di tempat ini ada kuasa-Mu bekerja. Di tempat ini ada mujizat-Mu Tuhan bekerja. Biarlah kami Tuhan semakin mengalami kuasa-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Kami menyerahkan ibadah ini Tuhan ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Berkati setiap kami yang mengambil bagian di dalam pelayanan, baik sebagai pemusik, pemuji, penyampai kebenaran firman-Mu Tuhan, dan apapun Tuhan bentuk-bentuk pelayanan yang kami lakukan di hadapan hadirat-Mu. Tuhan Kau berkati Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, urapi kami semua, pagari setiap hati dan pikiran kami Tuhan, pagari gereja kami ini Tuhan, pagari kami semua Tuhan, sehingga kami boleh mengalami lawatan yang luar biasa dari Tuhan, sehingga segala tipu daya iblis yang mencoba mempengaruhi kami Tuhan, kami bersehati bersepakat, kami hancurkan, kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami undang hadirat-Mu Tuhan, hadir di tempat ini. Roh Kudus bekerja bagi kami Bapa. Lawat kami Tuhan, lawat kami Tuhan. Kami percaya hari ini kami akan mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam Engkau Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan segala sesuatunya Tuhan ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Biarlah otoritas Allah, kuasa Allah bekerja, bersemayam di tempat ini, bahkan di dalam setiap hati kami. Di dalam nama Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Inilah doa dan syukur kami. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Mari kita jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bangkit berdiri bersama. Kita akan memuji Tuhan, kita naikkan pujian. Haleluya, sebab Engkau Allah yang berkuasa. Amin. Sebab Engkaulah Tuhan Allah yang layak kami tinggikan, Allah yang layak kami sembah. Layak disembah, amin.
Engkau kudus Tuhan. Amin, amin. Kudus, kudus namamu. Engkau Allah Maha Kuasa. Layak dipuji, layak disembah, layak disembah. Engkau kudus Tuhan. Engkau kudus, kudus namamu. Engkau Allah Maha
surga buat menyediakan tempat kita. Amin. Dia naik ke surga menyatakan kita, dia hidup di dalam hidup kita. Haleluya. Pagi hari ini kita akan rayakan kasih-Nya. Amin. Kita akan sukacita, kita akan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Katakan. Boleh tepuk tangan di atas kepala kita seperti ini, kok. Katakan
senang bersama dengan Tuhan. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari sama-sama katakan bangkitlah. Bangkitlah dan berkata.
menyembah Tuhan lebih lagi. Ya, kita mempersiapkan hati kita mendengarkan kebenaran firman-Nya. Ku masuk ke hadirat-Mu Di tempat kudus-Mu Tuhan,
Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Mengucap syukur Engkau bersama-sama dengan kami. Mari Roh Kudus, Engkau bekerja, tinggikan nama Tuhan Yesus, nama di atas segala nama, nama yang ajaib. Kami berdoa biar Tuhan setiap kami yang ada di tempat ini, setiap kami yang mendengarkan dari media sosial, kami semua mengalami Kristus, mengalami Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk. Cek. Haleluya. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus, Bapak Ibu semua yang saya kasihi. Terima kasih untuk Pastor Frederick, untuk Ibu Gembala Lilian, untuk Opung Gembala, untuk kesempatan saya bersuka cita bisa hadir kembali di GBI Tanah Merah. Saya hadir bersama-sama dengan istri saya, Nita, boleh berdiri? Iya, ini dia istri saya. Ada sahabat saya juga, kawan saya nih yang sebelah kanan, boleh berdiri juga. Ini Bro Jeffrey. Oke, haleluya. Tuhan Yesus baik, amin. Ya, hari kenaikan Tuhan Yesus itu bukan tidak penting ya. Ini adalah hari yang spesial karena ini adalah bagian dari, kalau menurut 1 Timotius 3 ayat 16, ini adalah bagian dari rahasia ibadah kita. Yaitu bukan hanya Tuhan Yesus menjadi manusia, tapi di bagian paling akhir dari ayat tadi, ketika dia naik ke surga dalam kemuliaan, itu adalah bagian penting dari rahasia ibadah kita. Ya, kalau Tuhan Yesus tidak naik, ya itu beda lagi ceritanya, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih. Dan dia harus naik. Karena apa? Karena dia di sana itu menjadi imam besar buat kita semua. Ya, dan dia di sana itu karena sudah bergantian dengan Roh Kudus. Roh Kudus harus dicurahkan, kita akan lihat nanti ya. Karena ketika Roh Kudus dicurahkan, ya Roh Kudus itu berperan untuk menegakkan kerajaan Allah. Dan sebelum kita bahas pesan saya mengenai kenaikan Tuhan Yesus, kita baca dulu bersama-sama latar belakangnya. Mari kita baca kitab Kisah Para Rasul, pasal yang pertama. Saya akan baca dulu ayat 3. Saya mention saja ayat 3 ya untuk menghemat waktu. Jadi waktu Tuhan Yesus ada di bumi, setelah dia bangkit, dia tidak langsung naik. Setelah dia bangkit gak langsung naik. Dia ada di dunia ini selama 40 hari. Ya, saya percaya bukan hanya dia ada di dunia, tapi dia juga bolak-balik ya. Di surga juga, kemudian kembali lagi ke bumi ini. Tapi domisilinya, ya kalau bisnis kan ada surat domisili ya. Domisilinya itu masih di bumi. Nah, pada hari yang ke-40, sebelum hari ke-40, Tuhan Yesus ngapain aja selama 40 hari? Kalau kita baca ayat 3 itu dikatakan, ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Jadi Tuhan Yesus berkali-kali menyatakan kepada murid-muridnya tentang kerajaan Allah. Dia menggarisbawahi, dia menekankan, dia mengajarkan mengenai kerajaan Allah. Sebelum Tuhan Yesus mati dan bangkit, dia sudah banyak mengajarkan tentang kerajaan Allah. Tapi setelah dia bangkit selama 40 hari, dia menekankan mengenai kerajaan Allah. Nah, kemudian Tuhan Yesus mengatakan di ayat-ayat berikutnya bahwa kamu akan menerima yang namanya baptisan Roh Kudus. Nah, ini masih berbicara mengenai kerajaan. Nanti kita akan lihat ya. Karena kerajaan Allah itu kan bukan hanya mengenai perkataan, tapi mengenai kuasa. Nah, apakah kuasa kerajaan itu? Kuasa kerajaan itu kita terima melalui Roh Kudus yang dicurahkan. Jadi memang Yesus harus naik. Ya, Tuhan Yesus mengatakan di Yohanes 14 ayat 12 bahwa kalau kamu percaya kepadaku, kamu akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan yang lebih daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Jadi ketika kita
ditinggal dalam tanda kutip oleh Tuhan Yesus ya, Tuhan Yesus pergi naik ke surga, disitulah kita mengalami yang namanya kuasa kerajaan ya. Dan kemudian yang unik ya, masih aja murid-murid Yesus di ayat 6 bertanya, Tuhan, maukah engkau pada saat ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ini unik sekali, udah 40 hari dijelaskan mengenai kerajaan Allah, tapi yang ditanya kerajaan Israel. Murid-murid ini masih melihat Yesus secara lahiriah ya. Bisa nggak nih kejayaan Israel itu dipulihkan seperti zaman Daud, seperti zaman Salomo? Kita pun juga bisa jadi begitu ya. Kita ingin Tuhan itu kita manfaatkan untuk kerajaannya kita. Kita mau bangun banyak hal dan kita ingin Tuhan dengan berkatnya ya bisa membuat kerajaan-kerajaan ini berdiri. Tapi kita bicara mengenai kenaikan Tuhan Yesus ya, hanya ada satu agenda saja, hanya satu kerajaan saja yang dia akan bangun, yaitu kerajaan Allah, kerajaannya dia sendiri. Dan dia naik ke surga itu dia sudah berubah ya, dia sudah menyampaikan segala-galanya itu secara kerajaan. Kalau kita ingat di Matius pasal 28, Markus pasal 16 yang disebut sebagai amanat agung, Tuhan Yesus itu berbicara sudah modelnya perintah. Kepadaku telah diberikan segala kuasa, artinya segala otoritas di surga dan di bumi. Kemudian dia perintah, karena itu pergilah. Karena itu pergilah. Jadikan semua bangsa muridku, karena itu pergilah. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Dia sudah bertindak sebagai raja ya, dan kemudian dia naik ke surga, amen. Dan dia mengatakan pada momen terakhir sebelum dia naik ke surga, ayat 8, ini ayat yang sangat terkenal. Dan ayat ini biasanya juga dibacakan atau dibahas 10 hari dari hari ini, yaitu hari pencurahan Roh Kudus ya. Saya baca ayat 8, tapi kamu akan menerima kuasa. Bahasa Yunaninya dunamis. Artinya apa? Kuasa yang menghasilkan mujizat. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah dia. Nah, ini berarti kata-kata yang sangat penting. Menurut Lukas, menurut tabib Lukas, dokter Lukas, ya, kata-kata terakhir yang Tuhan Yesus ucapkan sebelum naik ke surga adalah kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kata-kata terakhir pasti kata-kata yang penting, betul ya? Kalau saya mau menitipkan pesan, misalnya saya mau berpisah dengan Pastor Frederick, ya, ada pesan yang penting, pesan terakhir, saya nggak akan bilang begini, Pastor Frederick, jangan lupa cendolnya dimakan, ada di meja. Nggak mungkin saya akan mengatakan hal seremeh itu. Tuhan Yesus pun juga demikian, dia mengatakan bahwa kamu akan menerima kuasa. Dan ini sangat-sangat relevan, mungkin kita udah sering dengar ya, tapi ini masih sangat-sangat relevan di zaman sekarang, di detik sekarang ini. Karena apa? Karena sesuai dengan firman Tuhan juga dikatakan oleh inspirasi Roh Kudus, Rasul Paulus menulis bahwa di akhir zaman ini ada orang-orang ya yang memiliki bentuk saja tapi mengingkari kekuatannya. Ya, ada aktivitas keagamaan saja tapi dunamisnya itu diingkari. Ya, dan itulah yang membuat orang-orang banyak berhenti ya datang ke gereja, berhenti mau percaya kepada Tuhan Yesus. Karena apa? Karena mereka tidak melihat kuasa Tuhan dan mereka berpaling kepada yang ditawarkan oleh dunia ini. Ya, dan saya ingin kita belajar pada saat kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ini. Saya mendapatkan suatu pesan yang sudah saya doakan. Kita belajar kembali, diingatkan kembali akan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Boleh kita perkatakan? Ini saya kutip dari Efesus 1 ya, kita akan baca sebentar lagi. Yuk kita perkatakan sama-sama, betapa hebat. Yuk sama-sama dengan suara yang jelas ya, yang semangat dapat didengar. Oke, 1, 2, 3, betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Sekali lagi, betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Mari kita buka Efesus pasal 1. Nah, sekarang kita masuk ke pesannya. Efesus 1 ayat 17, mulai.
dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Siapakah roh hikmat dan wahyu itu? Roh Kudus, ya. Kemudian ayat 18, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang. Dalam terjemahan Amplified dikatakan supaya Dia membanjiri mata hati kamu dengan terang. Membanjiri dengan terang. Wow. Agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagiannya ditentukannya bagi orang-orang kudus. Saya lanjut ayat 19, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus, dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga. Ayat 21, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Ya, sampai sini dulu. Jadi Roh Kudus bekerja dalam hidup kita untuk mencelikkan kita, untuk membuat mata hati kita melihat. Ya, salah satunya adalah kuasa yang diberikan kepada kita. Kuasa yang sama yang diberikan kepada kita itu adalah kuasa yang membangkitkan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Kuasa kebangkitan, the power of resurrection, kuasa kebangkitan. Ya, makanya kita diajarkan untuk, ya kita belajar dari Paulus ya, dia bilang yang kuinginkan, hasratnya, kerinduannya, ya itu adalah mengenal Dia. Dia itu siapa? Mengenal Kristus. Dia mau mengenal Kristus dan kemudian mengenal apa? Mengenal kuasa kebangkitannya. Nah ini, kalau gereja Tuhan tidak dicelikkan oleh Roh Kudus bahwa ada kuasa yang luar biasa besar, yang katanya betapa hebat ini, kuasa yang sama, satu lagi bukan hanya kuasa yang membangkitkan Yesus, kuasa ini juga kuasa yang menaikkan Dia ke surga. Nah ini penting sekali ya, karena kita sedang merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Jadi kuasa yang menaikkan Dia ke surga, kuasa yang membangkitkan Dia dari antara orang mati, itu adalah kuasa yang tersedia buat siapa? Buat Anda, buat saya, buat kita semua. Dan saya percaya ya, kita melihat 50%-nya aja, saya rasa belum. Ya, ini kuasa yang tidak terbatas, yang tersedia buat kita. Amin. Nah, itu adalah karya Roh Kudus. Dia ingin kita melihatnya. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Nah, kata percaya ini penting. Karena bagi yang nggak percaya, tidak ada kata betapa hebat kuasanya. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Kalau Bapak Ibu ingat, ada satu cerita di Lukas pasal 24. Ya, di mana setelah Yesus bangkit, Yesus berjalan bersama-sama dengan dua muridnya yang sedang muram. Ya, muridnya ini sedang berjalan menuju suatu tempat, satu kota yang namanya Emmaus. Mereka jalan kaki. Dan pada saat mereka sedang muram, sedang diam, ada orang ketiga ya sedang sedih ya. Tuhan Yesus hadir di situ dan mereka tidak sadar itu adalah Tuhan Yesus. Ya. Terus Tuhan Yesus nanya kepada mereka, kamu tuh kenapa sih? Kok sedih amat? Ya, ini saya parafrase ya, saya ceritakan versi saya. Kemudian dua murid ini ngomong, kamu ini nggak tahu ya? Kan heboh sekali. Dan baru tadi pagi waktu saya baca lagi, saya tersadarkan ya, bahwa dua murid itu mengatakan, kamu nggak tahu ya? Ada seorang nabi. Ini udah 3,5 tahun ikut Yesus. Nabi loh dibilangnya. Dia nggak bilang, ada Mesias, ada anak Allah yang hidup. Kalau kata si Petrus, engkau adalah anak Allah yang hidup. Tapi yang dua ini bilang ada seorang nabi. Nabi, kaget saya. Nabi. Dan intinya nabi ini disalib. Kemudian harusnya dia bangkit pada hari yang ketiga. Kemudian teman-teman kami, para wanita itu sudah mengatakan bahwa kuburnya udah kosong dan katanya udah bangkit. Tapi kami nggak lihat. Kemudian Tuhan Yesus menjelaskan tentang firman di perjanjian lama, tentang kitab para nabi, tentang nubuatan. Lalu Tuhan Yesus bilang, nah ini saya kutip ya di Lukas pasal 24. Tuhan Yesus bilang begini, hai kamu orang-orang yang bodoh. Ya, hai kamu orang-orang bodoh, dan bahasa Inggrisnya, saya akan bacakan juga bahasa Indonesianya.
Hai kamu orang-orang yang slow to believe. Kamu itu lambat untuk percaya. Ingat betapa hebat kuasanya bagi siapa? Kita yang percaya. Orang percaya tugasnya percaya. Orang jual parfum harus wangi. Betul? Ya, kemarin saya nonton podcast, ada seorang dokter bilang, dokter itu badannya mesti sehat. Kalau dokter badannya tidak sehat, badannya tidak fit, kata dokter ini, mendingan kamu jangan percaya deh sama dokter itu. Ya, sama, orang percaya tugasnya apa? Percaya. Tapi ternyata di zaman ini ada yang namanya orang percaya yang gak percaya. Istilah kerennya unbelieving believer. Orang percaya, bukan profesinya, labelnya orang percaya, tapi dia gak percaya. Akibatnya dia tidak mengalami betapa hebat kuasanya yang percaya. Bagi kita yang percaya. Karena dia gak percaya. Karena dia lamban untuk percaya. Tuhan Yesus mengatakan betapa bodohnya kamu. Kamu lamban untuk percaya. Nah di sini ketika kita lamban untuk percaya. Dan kita cepat untuk, sebenarnya kita bisa cepat percaya loh. Tapi kita cepat percaya akan hal-hal yang gak penting. Hal-hal yang disampaikan oleh dunia ini kita cepat percaya. Ya saya jadi ingat kisah bagaimana dua orang yang namanya Yosua dan Kaleb, ya, semua dua orang ini memperkatakan perkataan iman, ya, dan semua orang yang lain, ya, 10 teman dia, ada 12 pengintai, 12 spy yang diutus untuk melihat tanah perjanjian, yang 10 mengatakan kata-kata bukan kata-kata iman, yang dilihat sama, ya, tapi kacamata iman itu selalu berbeda, amen. Dan orang yang masuk tanah perjanjian itu orang yang percaya. Bapak Ibu, orang Israel begitu dengar 10 orang ini mengatakan bahwa raksasanya besar-besar. Di situ ditulis ya. Saya akan hemat waktu untuk tidak fokus ke sana, tapi ini menarik sekali. Seluruh orang Israel semalam-malaman menangis, Bapak Ibu. Jadi ada satu rapat besar, rapat akbar, ada meeting besar. Semuanya hadir. Ada Musa, ada Harun, dan semua orang Israel hadir mendengarkan 12 orang ini. Ketika yang 10 mengatakan banyak raksasanya, kita tidak mungkin masuk ke sana. Karena menurut mereka kita ini adalah belalang. Mereka nangis semua semalam-malaman. Bapak Ibu kalau jadi pemimpin bagaimana? Melihat satu bangsa nangis semua. Karena mendengarkan, karena cepat percaya kepada berita buruk. Bukankah Injil adalah kabar baik? Amin. Dan yang dua ini mengatakan begini, let us go at once. Artinya, yuk kita pergi sekarang juga, segera kita pergi. Saya pikir-pikir ya, Yosua, Kaleb, kamu orang percaya, tapi ya kira-kira lah, tolonglah kira-kira ini juga orang lagi moralnya lagi jatuh, lagi terpuruk, lagi pada nangis. Mereka bilang, ayo sekarang juga kita pergi. Sekarang juga kita pergi. Nggak dibangkitin dulu apa nih orang-orang? Lihat ya, orang percaya itu beda. Mereka melihat kepada sesuatu yang tidak terbatas. Dan orang percaya itu bukan halusinasi loh. Ya. Karena dikatakan di Ibrani 11 ayat 1. Iman itu dasar dari harapan. Dan iman itu adalah bukti dari yang nggak kelihatan. Jadi orang kalau beriman, orang kalau menjadi orang percaya, itu bukan absurd, bukan halusinasi. Iman itu dasar, itu artinya apa? Sesuatu yang bisa kita pegang. Kalau nggak ada iman, nggak ada pegangan. Jadi kita nggak ngarang nih, waktu kita bilang bahwa oleh kuasa Tuhan kita sanggup, oleh kuasa Tuhan kita mampu. Kita nggak ngarang. Bagi orang-orang lain yang tidak percaya, tidak berjalan dengan iman, ya iman itu kan bukti dari yang nggak kelihatan kan? Mereka didominasi oleh hal-hal yang kelihatan. Mereka melihat yang kelihatan, semuanya situasi, kondisi itu yang memerintah atas mereka. Padahal mereka diberikan kuasa kerajaan, otoritas kerajaan. Mereka yang harusnya mengubah situasi itu. Tapi karena mereka tidak berjalan dengan iman, makanya kita ini harus berjalan dengan iman. We walk by faith, not by sight. Kita berjalan dengan iman. Nah iman itu, ya ini hal dasar sekali ya. Tapi kita seringkali jatuhnya di hal dasar.
Iman itu datang atau timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Apa firman Kristus? Firman Kristus itu adalah Injil. Injil itu apa? Injil itu adalah kabar sukacita, kabar baik mengenai apa yang Yesus kerjakan melalui kematian dan kebangkitannya. Dan saya juga percaya kenaikannya ke surga. Itu adalah kabar baik. Kabar baik. Karena waktu Tuhan Yesus bangkit, kita ikut bangkit bersama-sama dengan dia. Yang percaya katakan amin. Waktu Yesus bangkit, kita bangkit bersama dia. Dan waktu dia naik ke surga, kita juga naik bersama-sama dengan dia. Ini yang membuat saya bersuka cita waktu saya merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Karena apa? Karena saya tidak merayakan suatu sejarah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih. Kita tidak merayakan sejarah. Tapi kita merayakan sesuatu di mana kita juga ada di dalamnya. Bukankah Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, jemaat Tuhan yang saya kasih, family of God yang saya kasih, bukankah kita itu ada di dalam Kristus? Amin. Bukankah kita itu ada dalam Kristus? Sekali lagi, bukankah kita itu ada di dalam Kristus? Ini contoh yang mungkin sebetulnya contohnya terlalu mengada-ngada ya. Kalau seorang ibu ya sedang mengandung, katakanlah 5 bulan, dia sedang pergi ke mall Kelapa Gading, mau naik ke lantai 3. Waktu dia naik ke lift, lewat lift lantai 3, itu yang di dalam dibawa apa tidak? Naik apa tidak? Naik. Kan tidak mungkin si mama punya anak 5 bulan, bayi belum lahir 5 bulan, terus dia bilang begini, papa, nah ini sekali lagi ini ngada-ngada ya, saya udah minta izin nih, ngada-ngada nih. Papa, saya mau naik lantai 3, jadi saya titip dulu. Papa pegang dulu. Saya naik tanpa anak ini. Saya turun, nanti saya masukkan lagi. Sekali lagi ngada-ngada. Nggak mungkin Bapak Ibu, mungkin ada yang marah. Nggak mungkin, pendetanya salah nih. Ya memang saya salah. Tapi Bapak Ibu juga salah kalau mengatakan bahwa ya Anda tidak dalam Kristus. Yesus sudah naik ke surga, Anda di dalam Kristus. Waktu dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, Anda juga ada di situ karena ada dalam Kristus. Ada ayatnya enggak? Ada. Efesus 2 ayat 6. Saya baca ya, Efesus 2 ayat 6. Ayat 5 dulu. Dan telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Ayat 6. Dan di dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan dia di surga. Itu terjemahan baru. Coba lihat terjemahan lain. Saya baca terjemahan sederhana Indonesia, TSI. Dan karena kita bersatu dengan Kristus Yesus. Bagus ya. Bersatu dengan Kristus Yesus. Kita juga secara rohani diangkat ke surga bersama Kristus. Di sana secara rohani kita sudah duduk bersama Raja kita Yesus. Dahsyat apa tidak? Inilah yang Roh Kudus ingin bukakan kepada kita, banjiri mata rohani kita dengan terang, supaya yang kita lihat adalah posisi kita dalam Kristus, kuasanya tersedia buat kita. Nah, mungkin Anda yang bilang begini, Pak, itu kayaknya terlalu jauh Pak dengan hidup saya. Hidup saya tuh hidup sehari-hari, ya. Hidup saya tuh hidup, saya jualan Pak, saya membesarkan anak Pak. Bapak Ibu, kalau kuasa yang tidak terbatas itu membuat Anda saat ini bersama-sama dengan Tuhan Yesus, kuasa yang sama juga tersedia buat membesarkan anak. Kuasa yang sama juga tersedia buat menyembuhkan Anda migrain. Ya, kuasa yang sama itu tersedia buat Anda jadi sabar. Tadi pagi saya sama istri saya, ya kami lagi berkendara ke sini. Ya, terus di depan kami itu ada apa tuh ya? Ada tukang bawa gasnya banyak, ya. Tapi sebetulnya itu motor. Kemudian ada apa sih? Pokoknya ada banyak gas di belakangnya dia tuh. Nah kemudian dia mundur. Bentar lagi kena nih mobil kami gitu ya. Wah. Terus kemudian gimana? Ya, secara spontan kesel, marah juga ya. Saya udah
turunin kaca, ya. Untung yang keluar cuma gini, woi, gitu ya. Nggak ada semut, gajah, Anda tahu ya maksudnya ya. Nggak ada binatang-binatang melata dan sebagainya yang keluar dari mulut saya. Cuma woi. Dan kemudian ada self control, ada pengendalian diri. Buah roh nomor 9. Amen. Saya kasih analogi buat kita semua. Dalam bahasa Inggris, kata listrik itu bukan hanya electricity. Kata bahasa Inggris dari listrik itu adalah power. Power. Ya, jadi kalau saya mengatakan power, ya itu juga artinya listrik. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, listrik pada saat ini itu sudah banyak sekali dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya mau lihat jam saya. Jam saya ada listriknya. Saya charge. Saya mau belajar Alkitab. Saya ada benda di depan saya. Di dalamnya ada listriknya juga. Ya, saya jadi ingat adik ipar saya waktu kami ketemu beberapa minggu yang lalu, ya. Dia punya cincin. Cincin itu cincin yang bisa membaca fakta-fakta kesehatan dia. Jadi dia bilang ke kami, waktu itu ke saya di ruangan itu, wah saya lagi utang tidur nih, sekian jam. Saya tanya, tahu dari mana? Ini dari cincin. Cincinnya connect ke handphone saya. Jadi kan dikasih tahu di handphone itu, kamu kurang tidur sekian jam. Karena diukur dari sini. Dan cincinnya diapain? Di charge. Artinya apa? Ada listrik. Ada apa? Ada power. Kemudian sekarang ini Anda travel kemana-mana pakai apa? Mobil. Di dalamnya ada apa? Listrik. Anda bilang mobil terlalu besar, saya maunya pakai motor. Motor juga ada. Ada apa? Listriknya. Saya lihat Pastor Frederick pakai kacamata. Sekarang kacamata itu juga ada yang bisa di charge. Karena apa? Smart glasses. Jadi kayak Iron Man. Ya, Pastor Frederick lihat saya di matanya itu kalau dia pakai smart glasses dia bisa lihat tuh data-data yang lain. Ya kan? Dia bisa lihat karena apa? Karena pakai kacamata yang seperti itu. Banyak lagi. Nah, power atau listrik itu sudah kita terapkan dalam berbagai aspek dalam kehidupan kita. Dan buat kita itu memang lumrah. Nah, bagaimana dengan power atau kuasa Tuhan? Kuasa yang tidak terbatas itu. Masa sih cuma dipakai untuk mendoakan orang sakit? Untuk buat Anda sabar waktu tukang gas tiba-tiba mundur, Anda nggak bisa tahan. Karena apa? Karena Anda pikir kuasa Tuhan itu untuk, ya nantilah kalau udah di GBI Tanah Merah. Itu kuasa Tuhan ada di situ. Justru kuasa Tuhan itu harus ada dalam setiap aspek kehidupan kita. Amin. Apa yang terjadi kalau kuasa Tuhan itu nggak ada di pikiran Anda? Kalau kuasa Tuhan itu tidak menguasai dompet Anda, apa yang terjadi? Saya pernah sampaikan firman di tempat ini, kalau nggak salah tahun lalu, ya, tentang istri seorang nabi yang datang kepada Nabi Elisa. Suaminya sudah meninggal. Dia katakan bahwa kami ada masalah yang sangat berat nih. Anak-anak saya harus diambil orang, akan diambil orang. Karena apa? Karena punya utang. Seorang nabi punya utang. Pertanyaan, apakah harusnya dia bisa dengar suara Tuhan? Karena dia nabi kan? Bisa nggak dia dengar suara Tuhan untuk keuangan dia? Saya yakin bisa. Tapi kenapa tidak bisa? Saya nggak tahu jawabannya. Dan dia datang kepada nabi yang lebih senior, Nabi Elisa. Dan Nabi Elisa dengar suara Tuhan dengan kuasa Tuhan, keadaannya itu bisa dibalikan. Itulah ketika kuasa Tuhan itu juga ada di pikiran kita, di dompet kita. Kuasa Tuhan itu harus ada di setiap aspek kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara yang saya kasih. Ketika kuasa Tuhan itu bekerja di dalam kita, saya kutip Efesus 3:20 ya. Now unto him, kepada dia yang sanggup mengerjakan jauh lebih daripada apa yang kita minta dan doakan. Sesuai dengan kuasa dunamis yang bekerja di mana? Di mana? Di dalam kita.
target dari kuasa Tuhan, ya itu sebenarnya adalah yang di dalam Anda. Anda mungkin bilang begini, Tuhan saya ingin yang di luar saya berubah. Saya ingin Bapak Gembala saya berubah. Saya ingin Ibu Gembala saya berubah. Saya ingin worship leader berubah. Saya ingin tetangga saya berubah. Saya ingin semua berubah. Pemerintah saya berubah. Siapa yang ingin pemerintah kita berubah? Saya angkat tangan duluan. Saya ingin DPR berubah, polisi berubah, TNI berubah, semua berubah. Tapi kuasa yang bekerja di dalam Anda tidak Anda izinkan untuk mengubah diri Anda. Kuasa itu tersedia loh. Apa buktinya kuasa itu bekerja di dalam Anda? Dalam saya. Dia bilang doa kita berubah, pikiran kita berubah karena dia sanggup memberikan lebih daripada apa yang kita minta dan doakan. Baru-baru ini saya pulang dari luar kota. Duduknya itu pisah dengan istri saya ya. Jadi saya diapit dengan 2 orang, badannya besar-besar. Ya udah saya mati gaya. Jadi ingat, oh ya saya bisa berdoa ya. Karena di sini perjalanannya sekian jam. Saya mulai berdoa. Di situ saya dapat rema. Kamu minta terlalu kecil katanya. Mintanya terlalu kecil. Saya jadi ingat, iya ya. Kuasa ini kan kuasa yang sangat besar. Kok mintanya nggak berani yang besar? Amen. Itu ketika kuasa itu bekerja di dalam kita. Satu lagi, Roma 15 ayat 13 saya kutip. Allah sumber pengharapan. Ya, memenuhi kamu dengan sukacita damai sejahtera dalam iman kamu. Supaya oleh kuasa Roh Kudus kamu berlimpah-limpah. Kuasa Roh Kudus dunamis ya, kuasa yang buat mujizat. Oleh kuasa Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Waktu kuasa yang ajaib itu bekerja di dalammu, engkau berlimpah-limpah dalam pengharapan. Ini pengharapan yang ajaib, bukan pengharapan manusia. Pengharapan manusia mengecewakan. Pengharapan dari Tuhan itu pengharapan yang luar biasa. Saya mau tanya, Bapak Ibu semua, kapan Anda terakhir kali nggak bisa tidur? Bukan karena stres, tapi karena ada pengharapan yang luar biasa. Anda ingat besok ini ada sesuatu yang luar biasa terjadi. Orang-orang lain mengatakan besok itu suram, ya lusa itu suram, minggu depan itu suram. Tapi Anda oleh kuasa Roh Kudus, yang Anda lihat itu adalah pengharapan yang datangnya dari Tuhan. Bukankah dia adalah Allah sumber pengharapan, the God of hope. Allah sumber pengharapan memenuhi Anda dengan kuasa Roh Kudus. Kenapa? Karena Anda dan saya tinggal di dunia yang mau menyeret kita, membentuk kita untuk jadi orang yang gak punya pengharapan. Amen. Yang kita jadikan patokan pengharapan itu adalah harga bensin, harga aftur kalau pelayanannya di luar kota kayak saya. Ya, waktu di meeting, tim kami bilang begini, Pastor, bagaimana dengan pelayanan kita di luar kota? Karena harga-harga sudah naik. Lalu saya respon bagaimana? Saya bukan sok berpengharapan ya, tapi kalau Anda mandi, pasti Anda basah, betul? Kalau Anda makan, Anda pasti kenyang. Anda nggak usah berusaha jadi kenyang. Anda nggak usah ikut seminar gimana caranya kenyang. Anda makan aja pasti Anda kenyang. Waktu Anda bersekutu dengan the God of hope, Allah sumber pengharapan, ada kuasa yang membuat Anda punya pengharapan. Anda tahu apa yang saya bilang? Saya mengatakan begini, ya kalau tiketnya naik, ya berkatnya ya dinaikin lagi lah. Ya kan? Ya berkatnya dinaikin lagi lah. Dia bilang, tiket sekarang udah segini. Saya cek, bener juga ya, naiknya sekian. Ya kan, ada juga yang kasih masukan, kita berarti harus lebih cepat. Sebelum harga lebih naik lagi, kita lebih cepat. Tapi saya juga mengatakan, iya, tapi berkat Tuhan juga bisa lebih naik lagi. Ya, memangnya cuma tiket yang bisa naik, berkat Tuhan gak bisa naik. Bapak Ibu, gimana? Berkat Tuhan juga bisa naik. Ya, memang hikmat Tuhan juga harus naik ya untuk mengelola berkat tersebut, ya kan? Tapi artinya Anda dan saya penuh dengan pengharapan. Cara bicaranya itu beda karena yang dilihat itu beda. Yang orang-orang lain lihat itu gunung besar sekali, yang kita lihat itu wah gunung. Sebentar lagi kalau saya bicara ke gunung ini, saya pindahin. Bapak Ibu tahu nggak? Ya, kalau Tuhan bilang kita pindahkan gunung itu misalnya ada gunung gede, Gunung Semeru. Kalau tiba-tiba besok itu gunung udah nggak ada lagi, itu kan berubah banyak sekali. Di peta itu harus diganti satu.
Yang kedua, kalau menurut Maps itu di situ ada benda besar, sekarang udah nggak ada lagi. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, waktu Anda pindahkan gunung itu nggak main-main. Bagaimana Anda bisa pindahkan gunung? Anda harus dengar dulu firman Kristus. Makanya kalau Roh Kudus bekerja untuk mencelikan, membanjiri mata Anda dengan terang, ya, ilah zaman ini yaitu iblis bekerja untuk membutakan Anda. Dia tidak bisa mencegah kuasa Tuhan. Dia adalah musuh yang sudah dikalahkan. Tidak ada kutuk yang bisa mengutuki Anda. Tapi dia berusaha untuk membutakan Anda dari melihat terang Kristus yang mulia, Injil Kristus, berita baik. Makanya mimbar ini haruslah mimbar yang sakral untuk memberitakan Injil, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih. Injil itu bukan hanya untuk orang baru. Kita terus mendengarkan Injil. Apa yang terjadi kalau dulu kita dengar Injil? Ya makanya pernah nggak Anda berpikir kalau KKR kok banyak kuasa Tuhan ya, mujizat terjadi ya? Karena yang diberitakan Injil. Kadang-kadang kalau udah hari Minggu yang diberitakan bukan Injil lagi, mohon maaf. Udah Injil plus-plus. Ya kan ada filsafat. Ya kalau kita baca Kolose 2 ya. Saya kutip aja. Kolose 2 itu dikatakan begini, kamu sudah menerima Kristus, kamu sudah percaya kepada Yesus, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Itu hal dasar sekali. Amin. Masih ingat kita dalam Kristus? Kristus di mana? Duduk di sebelah kanan Allah Bapa, berarti kita juga di dalam Dia, kita juga ada di sana. Efesus 2 ayat 6. Artinya Anda walaupun hidupnya di dunia, walaupun kaki ini masih menapak di tanah, tapi secara rohani Anda menjalani hidup Anda dari sana dijalankan ke sini. Bukan dari sini, ya, bukan dari sini, tapi dari sana dihidupkan di sini, dijalani di sini. Dari sana. Karena apa? Karena secara rohani Anda ada di sana. Bersama-sama dengan Kristus. Anda duduk bersama Kristus. Duduk itu artinya apa? Resting. Orang yang percaya kepada Kristus, orang yang hidup dalam iman, itu bukan orang yang panik. Amen. Waktu ada suatu kehebohan terjadi, saya percaya di surga tenang-tenang aja. Karena apa? Tidak ada kepanikan di surga. Tidak ada ketakutan di surga. Dan kita sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus, doa Bapa kami apa? Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Di sini, di GBI Tanah Merah, sama seperti di surga. Di keluarga kita, sama seperti di surga. Di kesehatan kita, sama seperti di surga. Di keluarga kita, sama seperti di surga. Artinya, kalau nggak sama dengan yang di surga, saya mau tanya, kalau nggak sama dengan yang di surga, siapa yang ngalah? Yang di sini apa yang di sana? Seringkali waktu kita tidak berjalan dengan iman, kita bilang, yang di sana tolong ngalah dengan yang di sini. Saya pause dulu biar Anda dengar. Kalau bisa yang sana ngalah lah, ngertilah. Tapi yang diajarkan ke kita adalah apa? Yang di sini, kamu yang ngalah. Amen? Kamu yang kalah. Kalau kamu depresi, di sini nggak ada depresi, kamu yang harus kalah. Amen? Di situ kita belajar membawa kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Hamba Tuhan juga harus ada penguasaan diri ya. Nanti kebanyakan. Anda semua diberkati? Amin. Dan yang lebih penting adalah bukan Anda dengar firman, tapi Anda juga mengalami kuasa itu. Yuk, mari kita bangkit berdiri. Saya kasih satu kesaksian ya, sambil Anda bangkit berdiri dan worship team kembali. Kami melayani perintisan gereja di Pulau Bali. Ya. Bapak Gembala juga membantu kami, Bro Jeffrey juga membantu kami. Mereka tahu, ya. Sampai hari ini dari tahun 2022, ya. Kondisi keuangan gereja kami itu tidak ideal, tidak ada dana misi untuk menopang pelayanan tersebut. Sambil saya tunggu Bapak Ibu semua bangkit berdiri dan worship team kembali ya. Tapi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, yang terjadi apa? Terakhir ibadah kami
ya, minggu kemarin paid for. Semua kebutuhan sudah terselesaikan. Dan yang saya senang, saya tidak ada di situ. Saya ada di sini. Ya, terakhir trip kami pelayanan di sana, ya, saya tidak berangkat, yang lain berangkat. Dan mereka bersaksi. Kami pulang ke Jakarta, yang terjadi itu dananya surplus. Bapak Ibu tahu surplusnya itu dari mana? Dari seorang ibu yang sederhana, yang jual asinan. Dia bilang, "Pastor, saya jual asinan, saya berikan untuk pelayanan di Bali." Saya terharu. Ya, saya nggak lihat ada seseorang yang konglomerat gitu ya, dan dia kasih banyak uang. Tapi yang saya lihat apa? Ya, dalam kelemahan kita, kuasa atau dinamisnya Tuhan itu sempurna. Bapak Ibu, kelemahan Anda itu tidak menjadi alasan untuk kuasa Tuhan itu tidak disempurnakan dalam kehidupan Anda. Kesaksian lagi, satu lagi dari pelayanan di Bali. Ya, kami ada ibadah Paskah, ya, 2 tahun yang lalu di Bali. Setelah ibadah Paskah yang ibadah itu banyak masalahnya, ya. Tapi kemudian di terakhirnya Tuhan tunjukkan bahwa saya berkuasa. Saya ingin salam kepada orang-orang yang hadir, termasuk kepada orang-orang yang menurut saya belum pernah lihat. Lalu ada seorang ibu, Bapak Ibu masih dengarkan kesaksian ini ya. Seorang ibu, waktu saya salam dengan dia, ini orang pertama kali datang, tiba-tiba di dalam saya percaya itu Roh Kudus, itu mengatakan begini, "Kamu ajak dia untuk berdoa percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat." Kepala saya, otak saya, logika saya mengatakan begini, "Tuhan, enggak lah. Kalau saya lihat mukanya ini muka orang Kristen. Mukanya ini muka Kristen ini. Enggak mungkin dia bukan Kristen. Jadi untuk apa saya ajak dia percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat?" Tapi dalam hati saya masih tetap, kamu ajak dia. Akhirnya saya pikir, udahlah, saya mau belajar. Saya bilang, "Ibu, ini tangan saya masih bersalaman dengan dia. Ibu, mau gak ibu saya doakan untuk percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat?" Jawaban singkat, "Mau." Lalu saya ajak dia berdoa, "Ikuti doa saya ibu." Dia ikuti, percaya, terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Begitu selesai, saya ingin tahu. Saya bilang, "Ibu, memangnya ibu kok mau sih langsung diajak percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Saya mau buktikan, otak saya juga mau buktikan, kayaknya kamu salah." Tahu gak ibu itu bilang begini, "Pak, sudah 20 tahun saya tinggalkan Tuhan Yesus. Dan 2 tahun saya ada di Bali. Saya mencari siapa hamba Tuhan yang bisa doakan saya, layani saya untuk saya kembali." Saya terdiam di situ. Siapa saya ini? Saya tidak bisa sampai ke titik di mana saya tahu nih orang butuh Yesus dan langsung aja doakan terima Tuhan Yesus. Itu namanya power, itu namanya kuasa Tuhan. Kita pikir yang namanya menangkan jiwa itu sulit sekali, dan saya rasa itu sulit. Karena apa? Karena sebelumnya saya pakai kekuatan saya sendiri. Tapi begitu ada Roh Kudus yang bekerja, ya, itu mudah. Karena dia tahu ini orang 20 tahun tinggalkan Tuhan Yesus dan 2 tahun dia cari orang. Dan kalau kamu mau, kalau kamu available, kalau kamu mau memberi diri, orang itu adalah kamu kalau kamu mau. Dan puji Tuhan saya bilang iya. 2 hari kemudian baptis. Bapak Ibu tahu orang yang dibaptis itu waktu konseling dia bawa temennya, ya, dan temennya ini bilang, "Pak, saya juga 17 tahun tinggalkan Tuhan, Pak. Saya juga mau dibaptis." Bapak Ibu, kebangunan rohani itu sedang terjadi. Amin. Dan hanya orang-orang yang mau percaya yang bisa menyaksikan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Mari Roh Kudus, Kau bekerja di tempat ini. Terima kasih Bapa. Thank you Lord Jesus. Pak Gembala boleh izin berdoa untuk izin untuk bisa mendoakan jemaat. Ya. Boleh izin. Thank you Lord Jesus. Saya minta ibu yang ini boleh maju ke depan. Ibu. Ya.
Ya, Ibu ke depan, ke sini aja, nggak usah sampai ke sini, ke depan aja. Ya, tolong Nita atau yang lainnya mendoakan. Ibu, saya tergerak untuk sampaikan pada Ibu. Ibu, satu kata yaitu Ibu serahkan. Serahkan. Kekhawatiran Ibu, beban Ibu, serahkan. Ada tangan Tuhan yang kuat memegang Ibu. Kalau Ibu serahkan, tangan itu semakin bekerja dalam kehidupan Ibu. Ibu mengerti apa yang saya sampaikan? Nyambung dengan apa yang Ibu hadapi? Oke, boleh tolong didoakan. Kuasa Roh Kudus turun ke atas Ibu, detik tangan ditumpangkan. Terima dalam nama Tuhan Yesus. Saya mau berdoa juga buat yang bajunya hijau. Kamu yang Percaya ya, Tuhan. ya, kamu boleh maju. Ya, rekan yang lain, Bro Jeffrey boleh bantu. Saya percaya Tuhan bawa kamu ke sini. Mau dengerin ya? Dengerin siapa namanya? Gerald. Gerald, dengerin saya ya, dengerin. Saya percaya Tuhan mau mengkonfirmasikan panggilannya untuk kamu. Ya, saya nggak kenal kamu. Kamu tutup mata aja, tutup mata supaya kamu nggak konsen kemana-mana. Mari Roh Kudus, tolong doakan. Engkau mengkonfirmasikan kepada Gerald bahwa dia dikasihi, dia ada di sini, dia dipanggil, dia diurapi, dia dikuduskan. Tumpang tangan, speak blessing. Bapak yang baju merah, Pak. Ya, boleh maju, Pak. Saya minta ada yang lainnya, hamba-hamba Tuhan di sini, tolong doakan Bapak ini. Tumpang tangan. Thank you Lord Jesus. Kita nyanyi satu lagu ya, yang kunci apa nih? Kunci apa? Mengalirlah kuasa Roh Kudus, tapi turunin lagi. Kuasa Roh Kudus. Bapak Ibu semua respon pada firman Tuhan. Thank you Lord Jesus. Bapak yang kacamata yang kotak-kotak kuning, ya maju. Tolong yang lainnya, hamba-hamba Tuhan yang lain tolong doakan. Saya nggak kenal Bapak, Tuhan mau jamah Bapak. Ayo tolong bantu saya, doakan. Thank you Lord Jesus. Bapak Ibu yang lainnya yang ingin didoakan, Anda bisa tinggalkan tempat dudukmu dan maju. Kita punya sedikit waktu. Thank you Lord Jesus. Kita punya sedikit waktu. Anda jika ingin didoakan boleh maju ke depan. Saya minta hamba-hamba Tuhan dari GBI Tanah Merah silakan mendoakan. Thank you Lord Jesus. Sambil puji-pujian disampaikan, nyanyikan dengan lembut. Aku mematahkan setiap kata-kata negatif. Bapak Ibu semua yang relate dengan kata-kata ini terima. Aku mematahkan setiap kata-kata negatif yang menjatuhkan, yang merendahkan iman, yang merendahkan harga dirimu. Aku mematahkan semua kata-kata tersebut di dalam nama Tuhan Yesus. Tapi aku ucapkan berkat. Aku ucapkan berkat untuk usaha-usahamu, aku ucapkan berkat untuk pelayanan-pelayananmu, aku ucapkan berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Thank you Lord Jesus. Semua terus berdoa, bersekutu dengan Tuhan. Thank you Lord Jesus. Engkau memberkati pelayanan anak di gereja ini. Thank you Jesus. Sama-sama semuanya sembah Dia. Mengalir. Terima kuasa Roh Kudus mengalir. Thank you Lord Jesus. Mengalirlah. Saya tergerak untuk sampaikan bahwa ada
saudara atau saudariku di sini yang Anda perlu melepaskan pengampunan. Jika itu Anda tidak perlu maju ke depan sini, tapi Anda taat kepada Tuhan, lepaskan pengampunan. Anda sudah diampuni, karena itu lepaskan pengampunan. Thank you Lord Jesus. Saya juga berdoa untuk seorang anak umurnya 3 tahun yang orang tuanya membutuhkan jamahan Tuhan untuk anak ini yang umurnya 3 tahun. Saya tidak tahu Anda di mana, Anda siapa, tapi saya mau bersepakat dengan orang tuanya dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus menjamah anak umur 3 tahun ini. Tuhan jamah dia, Tuhan lawat dia, Tuhan tolong dia, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan pemulihan-Mu untuk anak umur 3 tahun ini. Dan berikan hati yang percaya kepada orang tuanya bahwa mujizat-Mu masih terjadi. Thank you Lord Jesus, thank you Lord Jesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Kita nyanyi satu lagu ini sekali lagi. Oh, nyanyi kita nyanyi refnya saja, akan saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku sepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Bapak yang dikasihi Tuhan, sebelum kita terima anggur dan roti perjamuan, mari kita siapkan hati kita baik-baik. Sukacitaku penuh, ya, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Kami mau bernyanyi bagimu. Ku menyanyi bagimu, memuji nama-Mu, karena ku
sucikan daku, ya darahmu Yesus bebaskanku, darahmu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Maka kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan dan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Firman Tuhan sudah berbicara kepada kita bahwa sebelum kita terima roti dan anggur perjamuan ini, mari kita bereskan hati kita. Mari kita akui setiap kesalahan yang kita buat. Kita mohon ampun kepada Tuhan. Inilah waktu yang tepat. Mari kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Demikian Bapa, setiap doa yang kami panjatkan Tuhan, dan di dalam setiap doa kami mau nyatakan bahwa hanya Yesuslah Tuhan kami, Tuhan dan Juru Selamat kami, Tuhan yang rela mati demi kami, dan kemudian bangkit dan kembali ke sorga. Dan Bapa Roh Kudus memberikan kami kuasa. Dan secara rohani kami berada bersama Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Pada satu bukit jauh dari sini. Saya undang petugas perjamuan untuk maju ke depan. Salib Tuhan berdiri, sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhan ku telah mati. Ku datang pada salib
Bapak Ibu sudah dapat semua anggur dan roti perjamuan? Kalau belum ada yang masih belum dapat, boleh nanti angkat tangan, bisa dilayani nanti. Sudah semua? Katakan amin. Amin. Mari kita persiapkan. Sebelum kita makan roti perjamuan kita, di situ ada ayat. Bisa kita hafal. Nanti setelah selesai ibadah kita cari di Alkitab ya. Saya dapat di Mazmur 106 ayat 10. Diselamatkannya mereka dari tangan pembenci, ditebusnya mereka dari tangan musuh. Amin. Mari kita siapkan. Mari kita angkat roti perjamuan kita tinggi-tinggi melebihi kepala kita. Dan dengarkan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya. Dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan roti tangan kita di dalam nama Tuhan Yesus. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Kita siapkan cawan anggur kita. Kita angkat tinggi-tinggi. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum darah Tuhan Yesus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oleh darah-Mu Kau selamatkan kami Tuhan. Kau relakan tubuh-Mu tercabik-cabik karena pelanggaran kami Bapa. Oh, kasih-Mu yang menolong kami Tuhan. Kasih-Mu yang melihat kami berharga di mata-Mu. Menuju terang-Mu yang ajaib. Terima kasih Yesus Tuhan. Oh, haleluya. 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 Bagi Allah yang yang bertata di kerajaan surga, bagi anak domba Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. Mari datang kepadanya, mari datang kepadanya, sujud di hadapan tahtanya, sujud di hadapan tahtanya. Mari puji Dia Raja Maha Kuasa, mari puji Dia Raja Maha Kuasa. Engkau layak disembah, disembah.
kasih untuk lawatan-Mu. Terima kasih untuk suara-Mu Tuhan, yang sudah berdengung Tuhan dalam hati kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, mulai hari ini kami berjalan di dalam kuasa itu Tuhan, yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Dan kami mengingat bagaimana kami sekarang berada bersama Tuhan. Tuhan berada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mulai hari ini Tuhan, kami berjalan bersama Tuhan, tidak seperti biasanya. Kami akan menjadi orang yang lebih dari pemenang. Kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan, amin, amin.